Anemia merupakan penyakit yang ditimbulkan karena kurangnya jumlah sel darah merah dari batas semestinya. Biasanya, anemia ini terjadi ketika hemoglobin di dalam sel darah merah tidak cukup. Wanita dan orang-orang dengan penyakit kronis seperti kanker memiliki risiko tinggi terkena anemia. Anemia ini biasanya disebabkan oleh produksi sel darah merah yang kurang. Kehilangan darah secara berlebihan juga dapat menyebabkan anemia. Selain itu, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat juga menyebabkan terjadinya anemia. Anemia sendiri terbagi dalam beberapa jenis. Berikut jenis anemia yang biasanya terjadi. Yang pertama, anemia defisiensi B12. Yang kedua, anemia defisiensi folat. Ketiga, ada anemia defisiensi besi. Keempat, anemia karena penyakit kronis. Yang kelima, ada anemia hemolitik. Keenam, ada anemia aplastik. Ketujuh, anemia pernisiosa. Kedelapan, anemia sel sabit. Dan kesembilan, talasemia. Perlu diketahui, seseorang yang mengalami anemia biasanya dipengaruhi beberapa faktor. Berikut hal-hal yang menjadi faktor anemia. Stimulasi produksi sel darah merah yang tidak memadai oleh hormon eritropoietin. Kemudian kekurangan zat besi seperti B12 atau folat. Lalu memiliki riwayat penyakit kronis seperti kanker, ginjal, rheumatoid arthritis. Kemudian ada sedang mengandung dan juga memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang seperti limfoma, leukemia, dan anemia aplastik. Seseorang yang mengalami anemia dapat berupa gejala-gejala seperti berikut. Yang pertama, lemas dan cepat lelah, kemudian sakit kepala dan pusing, kulit terlihat pucat atau kekuningan, kemudian detak jantung tidak teratur, nafas pendek, nyeri dada, dingin di tangan dan kaki. Untuk mengetahui seseorang tersebut menderita anemia atau tidak, maka perlu melakukan beberapa cek darah. Biasanya, dokter akan memeriksa sampel darah pasien untuk dapat mengetahui kadar hemoglobin yang terdapat dalam darah. Melalui tes darah, dokter juga dapat mengukur kadar zat besi, vitamin B12, dan asam folat dalam darah serta memeriksa fungsi ginjal. Selain itu, biasanya dokter juga akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti melihat lambung atau usus, USG, dan pemeriksaan sumsum tulang. Berikut adalah pengobatan yang dapat dilakukan oleh penderita anemia. Yang pertama, transfusi darah. Kedua, ada pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh. Ketiga, konsumsi zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin, dan mineral lainnya. Yang keempat, jika anemia parah, maka perlu suntikan eritropoietin untuk meningkatkan produksi sel darah merah di sumsum tulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.